Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur kabeh, sedulur kliwon dimanapun panjenengan berada. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita tundukkan kepala. Semoga Gusti Allah paring sehat, paring panjang umur, dilapangkan rezekinya, ditentramkan hatinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini membawa manfaat, membawa pengingat, dan membawa ketenangan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Sedulur kliwon, panjenengan pernah merasa hidup akhir-akhir ini terasa beda? Bukan soal senang atau susah saja, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang sedang bergerak, pelan, tapi dalam. Ada yang tiba-tiba diuji, ada yang mendadak dibukakan jalan, ada juga yang hatinya sering gelisah tanpa sebab yang jelas. Pertanyaannya, ini kebetulan, atau memang sudah waktunya? Karena menurut hitungan leluhur, tanda-tanda ini sudah mulai muncul sekarang. Dan puncaknya akan terasa kuat di tahun 2026. Dan malam ini, saya akan menyampaikan semuanya secara pelan-pelan, supaya panjenengan bisa memahami, bukan untuk takut, tapi untuk siap. Sedulur, sebelum lanjut, monggo panjenengan klik like dulu video ini, supaya energi kebaikannya ikut mengalir. Kalau panjenengan merasa konten seperti ini perlu sampai ke sedulur lainnya, silakan share ke keluarga, ke grup WhatsApp, atau ke sahabat dekat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena di sini kita belajar bersama, nguri-uri pitutur leluhur. Tulis juga di kolom komentar, panjenengan nonton dari kota mana, dan tuliskan satu doa terbaik panjenengan malam ini. Insya Allah, kita aminkan bersama. Sedulur kliwon, dalam penanggalan Jawa, weton kliwon bukan weton sembarangan. Kliwon dikenal sebagai hari dengan energi batin kuat, intuisi tajam, dan ikatan halus dengan alam semesta. Karena itu, setiap perubahan besar dalam siklus waktu, biasanya lebih dulu dirasakan oleh sedulur kliwon. Tema kita malam ini adalah, tanda-tanda perubahan besar yang mulai muncul sekarang, dan bagaimana puncaknya akan terjadi di 2026, khusus bagi sedulur kliwon. Bukan ramalan menakutkan, bukan juga janji kosong. Ini adalah wejangan agar panjenengan siap secara batin, mental, dan laku hidup. Getaran waktu sudah bergeser. Sedulur kliwon, kalau panjenengan mau jujur dengan diri sendiri, coba ingat baik-baik. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini, apakah hidup terasa tidak sama seperti dulu? Bukan cuma soal keadaan ekonomi, bukan hanya soal pekerjaan atau hubungan. Tapi ada rasa aneh yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kadang panjenengan bangun pagi, badan sehat, tidak sakit, tapi rasanya seperti lelah dari dalam. Bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Leluhur dulu menyebut ini sebagai tanda getaran waktu sudah bergeser. Waktu bukan hanya berjalan maju. Waktu itu punya irama, punya siklus. Dan ketika iramanya berubah, jiwa manusia yang peka akan lebih dulu merasakannya. Sedulur kliwon termasuk golongan yang paling cepat merasakan perubahan ini. Mulai sekarang, banyak sedulur kliwon mengalami hal-hal seperti tidur cukup, tapi bangun tidak segar, pikiran sering kosong. Melamun tanpa sebab, perasaan mudah tersentuh, gampang iba, tapi juga gampang sedih, tidak nyaman berada di keramaian, lebih suka menyendiri. Ini bukan gangguan. Ini bukan pertanda buruk. Ini tanda bahwa batin panjenengan sedang disesuaikan dengan fase baru kehidupan. Leluhur Jawa percaya, sebelum manusia memasuki fase penting dalam hidupnya, jiwanya akan dipanggil pulang sebentar. Makanya sedulur kliwon sering merasa ingin menepi, ingin diam, ingin jauh dari hiruk-pikuk dunia. Banyak yang salah paham. Dikira ini malas, dikira ini putus asa. Padahal sebenarnya, jiwa panjenengan sedang mencari keseimbangan baru. Getaran lama yang penuh ambisi, kejar-kejaran, dan pembuktian, perlahan mulai ditinggalkan. Sekarang waktunya masuk ke getaran baru. Lebih tenang, lebih sadar, lebih jujur pada diri sendiri. Tapi proses ini memang tidak nyaman. Ibarat kulit lama yang harus terkelupas, pasti ada rasa perihnya. Sedulur kliwon sering diuji di fase ini dengan rasa bingung. Bingung mau melangkah kemana. Bingung kenapa hati tidak lagi menikmati hal-hal yang dulu terasa menyenangkan. Itu tandanya satu pintu sedang ditutup, dan pintu lain sedang disiapkan. Masalahnya, banyak orang takut saat pintu lama menutup, padahal pintu baru belum terlihat jelas. Disinilah ujian kesabaran sedulur kliwon dimulai. Leluhur selalu berpesan, yen urip kerasa sepi, ojo kesusung golek rame.
Enteni, amarga ana makna sing lagi diulang. Artinya, kalau hidup terasa sepi, jangan buru-buru mencari pelarian. Diamlah sebentar, karena di situ ada pelajaran yang sedang ditanamkan. Getaran waktu yang bergeser ini juga membuat sedulur Kliwon lebih sensitif terhadap kebohongan. Panjenengan jadi cepat tidak nyaman dengan omongan manis tapi palsu. Cepat capek berada di lingkungan yang penuh kepura-puraan. Ini bukan karena panjenengan sok suci, tapi karena energi lama tidak lagi cocok dengan jiwa panjenengan. Dan ini baru awal. Getaran ini akan terus menguat menuju tahun 2026. Yang bertahan dengan kesadaran, akan naik tingkat kehidupannya. Yang melawan, akan merasa hidupnya semakin berat. Karena perubahan ini tidak bisa dihindari, hanya bisa dijalani dengan sadar dan sabar. Ujian datang bertubi-tubi, tak terarah. Sedulur Kliwon, setelah getaran waktu bergeser, satu hal yang hampir pasti akan panjenengan rasakan adalah ujian yang datang silih berganti. Kadang belum selesai satu masalah, sudah muncul masalah lain. Baru merasa agak tenang, tiba-tiba hati kembali diuji. Banyak sedulur Kliwon bertanya dalam batin, kok urip rasane angel terus? Kok kaya ora ono NTK? Pertanyaan ini wajar, karena memang fase ini bukan fase ringan. Tapi perlu panjenengan pahami, ujian yang datang sekarang bukan ujian acak. Semuanya terarah. Semuanya punya tujuan. Leluhur Jawa percaya, ketika seseorang akan naik kelas dalam kehidupan, alam tidak langsung memberi hadiah. Yang datang justru pengetesan. Seperti besi yang mau dijadikan pedang, harus ditempa berkali-kali. Dipukul, dipanaskan, didinginkan, lalu dipukul lagi. Kalau besi bisa bicara, mungkin dia akan merasa disiksa. Tapi justru dari proses itulah besi menjadi kuat dan bernilai. Sedulur Kliwon sekarang sedang berada di tahap di tempat itu. Ujian ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Ada yang diuji lewat ekonomi, usaha seret, penghasilan tidak menentu, atau tiba-tiba muncul kebutuhan besar. Ada yang diuji lewat keluarga, hubungan renggang, sering salah paham, bahkan berpisah. Ada juga yang diuji lewat kesehatan, bukan sakit berat, tapi tubuh sering tidak nyaman, mudah capek, dan susah pulih. Yang paling berat, banyak sedulur Kliwon diuji lewat batin. Merasa sendirian, merasa tidak dipahami, merasa seperti berjalan sendiri di dunia ini. Yang perlu panjenengan garis bawahi, ujian ini tidak datang untuk menjatuhkan. Justru untuk menunjukkan bagian mana dalam diri panjenengan yang masih rapuh. Leluhur bilang, ujian iku kaca. Dari ujian, kita bisa melihat diri kita sendiri dengan jujur. Di situ akan terlihat, apakah kita masih mudah mengeluh, masih suka menyalahkan keadaan, atau masih menggantungkan harapan pada manusia. Sedulur Kliwon yang selama ini terlalu kuat menahan segalanya sendiri, akan diuji agar belajar berserah. Yang terlalu percaya pada janji manusia, akan diuji agar kembali percaya pada Gusti. Yang selama ini hidup untuk menyenangkan orang lain, akan diuji supaya mulai menghargai diri sendiri. Maka jangan heran kalau di fase ini, banyak sedulur Kliwon merasa seperti dipaksa berubah, meski belum sepenuhnya siap. Kadang ujian datang lewat orang terdekat. Ucapan mereka terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Sikap mereka terasa lebih dingin. Ini bukan kebetulan. Alam sedang mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa tidak semua orang bisa ikut panjenengan sampai akhir perjalanan. Dan itu bukan kesalahan siapa-siapa. Itu hanya soal peran yang sudah selesai. Di tengah ujian ini, yang paling berbahaya bukan masalahnya, tapi reaksi kita. Kalau panjenengan terus melawan, marah, dan merasa paling menderita, ujian akan berulang dengan bentuk yang lebih berat. Tapi kalau panjenengan mulai belajar diam, menerima, dan memperbaiki sikap batin, pelan-pelan jalan akan terbuka. Tidak langsung mudah, tapi lebih jelas arahnya. Leluhur selalu mengingatkan, sing kuat dudu sing ora tau nangis, nanging singi eso tangi maneh sawise tiba. Yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang mau bangkit tanpa membawa dendam. Sedulur Kliwon yang bisa melewati fase ini dengan hati lembut dan niat lurus, akan menemukan bahwa ujian-ujian tadi sebenarnya sedang membentuk pondasi hidup yang jauh lebih kokoh. Ingat satu hal, sedulur. Tidak semua orang diberi ujian berat. Ujian berat hanya diberikan pada jiwa yang sanggup memikulnya.
Dan fakta bahwa panjenengan masih bertahan sampai hari ini, itu sudah bukti bahwa panjenengan lebih kuat dari yang panjenengan kira. Tanda rezeki berubah bentuk. Sedulur Kliwon, di fase setelah ujian bertubi-tubi, banyak panjenengan mulai merasa ada hal aneh yang terjadi pada rezeki. Bukan berarti rezeki hilang, tapi bentuknya terasa berbeda dari yang dulu. Kalau dulu rezeki sering hadir sebagai uang yang kelihatan, sekarang justru sering muncul sebagai sesuatu yang tidak langsung bisa dihitung dengan angka. Inilah yang sering membuat sedulur Kliwon merasa bingung. Merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya kok tidak seperti harapan. Padahal sebenarnya, Gusti sedang mengubah cara panjenengan menerima rezeki. Leluhur Jawa sejak dulu mengajarkan, rezeki itu tidak selalu berbentuk duit. Uang hanyalah salah satu wajahnya. Rezeki bisa berupa keselamatan, bisa berupa kesehatan, bisa berupa terhindar dari musibah besar, bahkan bisa berupa jalan keluar di saat panjenengan sudah merasa mentok. Sedulur Kliwon yang sedang berada di fase ini sering tidak menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai keterlambatan rezeki justru adalah bentuk penjagaan. Banyak contoh nyata yang terjadi. Ada sedulur Kliwon yang mengeluh usahanya sepi, tapi anehnya selalu ada saja kebutuhan yang tercukupi. Ada yang merasa penghasilannya turun, tapi keluarganya tetap sehat. Tidak ada kejadian besar yang menguras biaya dan tenaga. Ada juga yang gagal mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan, tapi belakangan sadar, kalau saja keinginan itu terkabul, justru akan membawa masalah yang lebih besar. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk rezeki yang bekerja dalam senyap. Di fase menuju 2026, rezeki untuk sedulur Kliwon lebih sering datang tepat waktu daripada tepat jumlah. Saat panjenengan benar-benar butuh, pertolongan datang. Bisa lewat orang yang tidak disangka, bisa lewat kesempatan kecil yang awalnya terlihat sepele, tapi akhirnya menyelamatkan. Inilah ciri rezeki yang diarahkan, bukan dilepas begitu saja. Gusti seperti sedang menggandeng tangan panjenengan, mengajak berjalan pelan, supaya tidak tergelincir. Masalahnya, banyak sedulur Kliwon masih terjebak pada cara pandang lama. Merasa gagal kalau belum punya banyak. Merasa tertinggal kalau hidupnya tidak seperti orang lain. Padahal jalan hidup Kliwon memang tidak pernah sama dengan kebanyakan orang. Rezekinya tidak meledak di awal, tapi mengalir stabil saat sudah matang batinnya. Kalau panjenengan memaksakan diri mengejar rezeki dengan cara lama, hati akan terus merasa kurang, meskipun sebenarnya sudah cukup. Leluhur berpesan, rezeki iku manut sing nampa. Artinya, rezeki menyesuaikan dengan kesiapan orang yang menerima. Kalau batin masih mudah sombong, rezeki besar justru bisa menjadi sumber petaka. Maka sebelum diberi lebih, batin sedulur Kliwon dilatih dulu dengan kecukupan. Diajari bersyukur di tengah keterbatasan. Diajari tenang meski tidak berlebihan. Dari situlah kelak rezeki yang lebih besar bisa dititipkan dengan aman. Sedulur Kliwon yang peka biasanya mulai merasakan satu hal penting di fase ini, yaitu rasa cukup. Bukan karena semuanya ada, tapi karena hati tidak lagi rakus. Panjenengan mulai sadar, mana yang benar-benar dibutuhkan, dan mana yang hanya keinginan. Ketika titik ini tercapai, hidup terasa lebih ringan. Tidak banyak membandingkan. Tidak mudah iri. Fokus pada langkah sendiri. Menjelang 2026, banyak sedulur Kliwon akan menyadari, bahwa rezeki terbaik yang ia terima selama ini adalah perlindungan. Perlindungan dari keputusan salah, dari pergaulan yang menyesatkan, dari ambisi yang berlebihan. Dan saat batin sudah kuat menerima bentuk rezeki seperti ini, pintu-pintu baru akan mulai terbuka. Pelan, tapi pasti. Tidak heboh, tapi menguatkan. Hubungan akan diseleksi alam. Sedulur Kliwon, setelah getaran batin berubah dan rezeki mulai berganti bentuk, satu hal lagi yang hampir pasti akan panjenengan alami adalah perubahan dalam hubungan. Hubungan dengan teman, saudara, pasangan, bahkan dengan orang yang selama ini panjenengan anggap paling dekat. Di fase ini, banyak sedulur Kliwon merasa heran, kenapa tiba-tiba hubungannya terasa renggang tanpa sebab yang jelas. Padahal tidak ada pertengkaran besar, tidak ada masalah yang benar-benar nyata. Semuanya seperti menjauh dengan sendirinya. Leluhur Jawa percaya, ketika seseorang naik tingkat kesadarannya, lingkaran hidupnya juga akan ikut berubah. Bukan karena panjenengan menjadi lebih baik dari orang lain, tapi karena frekuensi batin sudah tidak lagi sama.
Hubungan yang dulu terasa nyambung, pelan-pelan terasa hambar. Obrolan yang dulu menyenangkan, sekarang terasa melelahkan. Ini sering membuat sedulur Kliwon merasa bersalah, merasa egois, merasa seperti meninggalkan orang-orang yang dulu penting. Padahal ini bukan soal meninggalkan, tapi soal peran yang sudah selesai. Seleksi hubungan ini biasanya terasa menyakitkan, karena datang dari orang-orang terdekat. Ada teman yang tiba-tiba jarang menghubungi. Ada keluarga yang sikapnya berubah. Ada pasangan yang tidak lagi sejalan. Dan yang paling berat, ada sedulur Kliwon yang merasa tidak lagi dipahami oleh siapapun. Di titik ini, rasa sepi sering muncul. Tapi sepi ini bukan hukuman. Sepi ini adalah ruang. Ruang untuk panjenengan mendengar suara sendiri. Selama ini, mungkin panjenengan terlalu sibuk mendengarkan orang lain. Terlalu sering mengalah demi menjaga hubungan. Terlalu sering menekan perasaan sendiri supaya terlihat kuat. Di fase ini, alam seperti berkata, sudah cukup. Sekarang waktunya panjenengan jujur pada diri sendiri. Kalau terus memaksakan hubungan yang sudah tidak sejalan, batin panjenengan akan semakin lelah. Leluhur selalu mengingatkan, ora kabeh sing teka kudu dicekel, ora kabeh sing lunga kudu ditahan. Tidak semua yang datang harus dipertahankan, dan tidak semua yang pergi harus dikejar. Ada hubungan yang memang hadir hanya untuk mengajarkan satu pelajaran, bukan untuk menemani selamanya. Ketika pelajaran itu selesai, hubungan akan pergi dengan sendirinya. Menahan hanya akan menambah luka. Di fase menuju 2026, hubungan yang dibangun di atas kepura-puraan akan runtuh. Topeng-topeng akan jatuh satu persatu. Panjenengan akan lebih peka terhadap niat orang lain. Cepat merasa tidak nyaman dengan sikap yang tidak tulus. Ini bukan prasangka, tapi intuisi yang sedang diasah. Sedulur Kliwon diberi kepekaan ini agar tidak lagi mengorbankan diri demi hubungan yang menguras energi. Meski begitu, jangan sampai panjenengan menutup hati sepenuhnya. Seleksi alam bukan berarti panjenengan harus hidup sendirian. Justru sebaliknya. Setelah seleksi ini selesai, hubungan yang tersisa akan jauh lebih berkualitas. Tidak banyak, tapi dalam. Tidak ramai, tapi menenangkan. Orang-orang ini akan hadir apa adanya, tanpa tuntutan berlebihan. Mereka tidak datang untuk mengambil, tapi untuk berjalan bersama. Di fase ini, sedulur Kliwon juga belajar satu hal penting, yaitu batas. Belajar mengatakan cukup. Belajar mengatakan tidak. Belajar menjaga jarak tanpa membenci. Ini bukan sikap dingin, tapi bentuk kedewasaan batin. Dengan batas yang sehat, hubungan bisa terjaga tanpa harus saling melukai. Menjelang puncak di 2026, sedulur Kliwon yang mampu melewati seleksi hubungan ini akan merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tidak lagi sibuk menyenangkan semua orang. Tidak lagi takut ditinggalkan. Karena di titik ini, panjenengan sudah berdamai dengan satu kebenaran, bahwa yang benar-benar ditakdirkan untuk berjalan bersama, tidak akan pergi hanya karena perubahan. Puncak 2026, titik penentuan hidup. Sedulur Kliwon, setelah melewati fase pergeseran batin, ujian yang berlapis, perubahan bentuk rezeki, dan seleksi hubungan, maka sampailah kita pada satu titik yang oleh leluhur disebut sebagai waktu Nemtokake, waktu penentuan. Tahun 2026 bukanlah tahun yang tiba-tiba membawa keajaiban tanpa sebab. Ia adalah hasil dari semua proses yang panjenengan jalani sejak sekarang. Apa yang panjenengan rasakan berat hari ini, sebenarnya sedang menyusun posisi panjenengan di tahun itu. Di tahun 2026, banyak sedulur Kliwon akan dihadapkan pada pilihan-pilihan besar. Pilihan yang tidak bisa lagi ditunda. Pilihan yang menuntut keberanian dan kejujuran pada diri sendiri. Ada yang harus memilih antara bertahan di zona aman atau melangkah ke jalan baru. Ada yang harus memutuskan hubungan yang sudah lama dipertahankan tapi tidak lagi menumbuhkan. Ada juga yang harus memilih antara hidup sesuai ekspektasi orang lain, atau mengikuti panggilan batinnya sendiri. Yang membuat tahun ini terasa berat bukan masalahnya, tapi karena keputusan yang diambil akan berdampak panjang. Leluhur Jawa bilang, salah milih dalan, adoh mbalike. Salah memilih jalan, akan jauh untuk kembali. Karena itu, sedulur Kliwon di tahun 2026 tidak lagi bisa gegabah. Tidak bisa asal ikut arus. Semua keputusan harus lahir dari batin yang tenang,
bukan dari emosi sesaat. Sedulur Kliwon yang selama ini sabar menjalani proses akan merasakan perbedaan besar. Hidupnya mungkin tidak langsung mewah, tapi terasa lebih mantap. Langkahnya tidak lagi ragu-ragu. Hatinya tidak mudah goyah oleh omongan orang. Ia tahu apa yang ingin dijaga, dan apa yang harus dilepas. Inilah tanda seseorang sudah sampai pada kematangan batin. Bukan banyak bicara, tapi tahu arah. Sebaliknya, sedulur Kliwon yang sejak awal menolak proses, yang terus melawan ujian dengan amarah dan keluhan, akan merasakan tekanan yang lebih kuat di tahun ini. Bukan karena dihukum, tapi karena hidup memaksa untuk berhenti dan melihat ke dalam. Keadaan seperti buntu, kehilangan, atau kegagalan sering muncul sebagai alarm terakhir agar seseorang mau berubah. Kalau masih keras kepala, tekanan itu bisa semakin berat. Di puncak ini, doa menjadi sangat penting. Bukan doa untuk meminta cepat kaya atau cepat sukses, tapi doa agar diberi kejernihan hati. Karena di fase ini, satu keputusan yang tepat bisa mengubah arah hidup bertahun-tahun ke depan. Sedulur Kliwon yang rajin menyepi, berdoa, dan menjaga laku hidupnya, akan lebih mudah menangkap petunjuk. Kadang petunjuk itu datang lewat mimpi, kadang lewat kejadian kecil, kadang lewat rasa tidak nyaman yang terus muncul saat berada di jalan yang salah. Leluhur selalu mengingatkan, yen atimu tentrem, dalanmu benar. Kalau hati tenang, jalanmu benar. Maka ukuran keberhasilan di tahun 2026 bukanlah seberapa tinggi pencapaian panjenengan, tapi seberapa damai hati panjenengan saat menjalaninya. Damai bukan berarti tanpa masalah, tapi tidak lagi bertengkar dengan keadaan. Di akhir fase ini, sedulur Kliwon akan menyadari satu hal penting, bahwa semua yang terjadi sejak sekarang bukan untuk menyiksa, tapi untuk memurnikan. Memurnikan niat, memurnikan tujuan hidup, memurnikan hubungan dengan Gusti. Dan ketika semua itu sudah bersih, hidup akan berjalan lebih selaras. Tidak selalu mudah, tapi terasa benar. Tahun 2026 adalah cermin. Ia hanya memantulkan apa yang sudah panjenengan tanam sebelumnya. Maka selama masih ada waktu, rawat kesabaran, perbanyak doa, jaga hati dari iri dan dendam. Karena apapun yang panjenengan jaga hari ini, itulah yang akan menjaga panjenengan di masa depan. Sedulur Kliwon, tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Kalau hidup panjenengan terasa berat akhir-akhir ini, bukan berarti panjenengan salah jalan. Bisa jadi, panjenengan sedang dipersiapkan. Tetap jaga sabar, perbanyak doa, kurangi mengeluh, perkuat niat baik. Karena yang berjalan dengan hati bersih, tidak akan ditinggal Gusti. Sedulur, jika panjenengan merasa video ini kena di hati, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di komentar, apa yang paling panjenengan rasakan belakangan ini, kita saling mendoakan. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Gusti Allah paring pepadang ing dalan urip panjenengan, diparingi kuat atine, sabar lakune, lan berkah rezekine, dijauhkan dari niat buruk manusia dan tipu daya dunia. Amin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.